Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita sangat bersyukur karena hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan dalam program belajar Alkitab bersama satu pasal satu hari. Nah, hari ini kita akan merenungkan dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-9. Hari ini kita akan melihat betapa memang manusia terkadang bisa jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan selalu ada dan memberikan pengampunannya. Dan juga kita akan melihat bagaimana Nuh akan memberikan berkat maupun kutukan kepada anak-anaknya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyikan bersama-sama. Mungkin di antara kita banyak yang belum tahu tentang lagu ini, tapi biarlah kita dengarkan dan coba pelajari bersama-sama. Lagu ini sering kita nyanyikan di persekutuan kita, persekutuan remaja dan pemuda. Judulnya adalah Sedikit Demi Sedikit. Diadopsi dari lagu dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku, oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Kita bersyukur untuk pujian ini. Sekarang mari kita sama-sama membuka Alkitab kita kembali. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9. Kejadian pasal 9. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan ini dan membacakannya bersama-sama sambil merenungkannya juga bersama-sama. Ayatnya yang pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan seperti mengulang apa yang sudah Dia sampaikan kepada Adam dan Hawa ketika mereka diciptakan olehnya. Namun ini sebuah permulaan yang baru, karena seluruh ciptaan telah dimusnahkan kecuali Nuh dan keluarganya beserta seluruh binatang yang ikut bersama-sama dia di dalam bahtera. Jadi di sini Tuhan kembali memberikan berkat-Nya mulai dari generasi Nuh ini. Dia ingin mereka kembali beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi. Nah, ayat 2 itu menceritakan kepada kita bahwa di sinilah dimulai di mana manusia akan diizinkan untuk memakan daging. Namun dengan syarat mereka harus pergi berburu. Karena kali ini, mulai dari zaman Nuh ini, Tuhan akan memberikan rasa takut daripada binatang kepada manusia. Jadi mereka harus pergi memburu binatang-binatang itu. Di ayat ketiga dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, inilah permulaan di mana Tuhan sekarang mengizinkan manusia untuk memakan daging. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi seperti dahulu kala mereka hanya memakan tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, seperti mereka memakan tumbuh-tumbuhan hijau, demikianlah mereka sekarang ini boleh memakan daging. Jadi tidak berdosa memakan daging, karena mereka memang diciptakan untuk kita manusia, dan Tuhan memberikan kita
izin untuk memakan mereka. Jadi untuk membunuh binatang dan untuk dikonsumsi bukanlah dosa. Bukan dosa. Karena mereka juga kita butuhkan protein, kandungan-kandungan di dalam daging juga sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup di dalam dunia ini. Jadi silakan makan daging, tapi tentu di sini bukan berarti kita boleh secara brutal atau secara tanpa aturan membunuh binatang begitu saja. Kembali, Tuhan tetap ingin kita memelihara segala ciptaannya. Namun ada sebuah larangan di sini kalau kita melihat ayat keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Nah, dalam firman Tuhan kita akan selalu melihat yang kita sebut sebagai dalam bahasa Inggrisnya progressive revelation atau wahyu atau pemberitahuan Tuhan, nubuatan Tuhan atau firman Tuhan yang selalu memiliki progres, ya, selalu memiliki progres. Jadi seperti contohnya hal ini, di mana Tuhan dulunya hanya memberikan Adam dan Hawa untuk memakan tumbuh-tumbuhan, dan sekarang Dia mengizinkan mereka memakan daging. Nah, juga seperti contohnya ini, di mana Tuhan sekarang memberikan perintah untuk tidak memakan darah. Bagaimana dengan sekarang? Nanti kalau kita membaca terus firman Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah memberikan izin kepada manusia untuk makan darah. Oleh karena itu orang Kristen seharusnya tidak memakan darah. Lalu kalau seperti ini, seperti ada perubahan perintah seperti ini, apakah itu sebuah hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak konsisten? Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak konsisten, melainkan Dia di dalam segala rencananya yang sudah Dia rencanakan bahkan sebelum dunia dijadikan, menentukan tiap-tiap waktu untuk peraturan dan aturan yang berbeda, perintah yang berbeda. Contohnya seperti kita, contohnya kita yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, kita tahu bahwa ketika anak kita, misalnya anak perempuan kita masih SD, kita tidak mungkin mengizinkan dia menikah. Tapi kenapa ketika dia sudah dewasa, umurnya 18 tahun ke atas, kita mengizinkan dia menikah? Apakah karena kita tidak konsisten? Bukan, tetapi karena kita tahu ada masa-masa tertentu di mana satu hal diizinkan, di mana satu hal lain tidak diizinkan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita aja manusia tahu akan hal itu, apalagi Tuhan yang maha bijaksana. Jadi bukan karena Tuhan tidak konsisten. Makanya kita harus terus belajar firman Tuhan untuk mengetahui apa peraturan, apa perintah Tuhan yang berlaku untuk kita di masa ini. Di masa gereja berbeda dengan masa negara bangsa Israel, orang Yahudi. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang kalau kita lihat dalam firman Tuhan kita akan pelajari. Itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak konsisten, tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan dalam kebijaksanaannya menentukan pada masa-masa tertentu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus berserah kepada atau tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ini adalah sebuah peraturan atau perintah Tuhan. Nanti kalau kita membaca hukum Taurat, kita akan tahu penjelasan lebih detail tentang ini. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi dari dosa membunuh. Jadi Tuhan sungguh memandang nyawa manusia itu sebagai sesuatu yang begitu tinggi, sehingga jikalau seseorang membunuh seseorang, maka konsekuensinya adalah nyawa pembunuh tersebut. Ini adalah sebuah konsekuensi yang sangat adil, adalah sebuah aturan atau perintah Tuhan yang sangat adil. Nah, ini dikatakan kepada Nuh. Belum kembali kita melihat bahwa ada sebuah progres di dalam perintah Tuhan, tidak bisa diaplikasikan kepada gereja zaman sekarang. Karena Tuhan nantinya di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Kita tidak boleh sembarangan. Jadi kalau ada pembunuh, ya tergantung pemerintah, tergantung undang-undang yang berlaku di setiap negara.
Ini kepada Nuh dan nanti kepada orang Yahudi karena mereka adalah sebuah bangsa. Nah, kita ada di, contohnya kita yang ada di Indonesia, nah kita harus tunduk kepada peraturan yang ada di Indonesia. Kita nggak boleh ambil ayat ini dan bilang bahwa semua pembunuh yang ada di Indonesia harus dihukum mati. Jangan berlaku demikian, itu tidak diperintahkan oleh Tuhan kepada kita demikian. Ayat yang ketujuh, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Nah, ini adalah sebuah penjelasan yang lebih detail tentang apa yang Tuhan telah katakan di dalam pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan berkata di sana, aku takkan mengutuk bumi lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ketika Tuhan berkata aku tidak akan memusnahkan lagi seperti yang telah aku lakukan, itu detailnya di sini bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Dengan air yang global. Ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya, yaitu busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Ini adalah sebuah pemberitahuan kepada Tuhan tentang yang kita tahu sekarang yang kita sebut sebagai pelangi, busurnya yang ada di atas awan. Itu adalah pelangi. Nah, pertanyaannya lah, apakah sebelum kejadian air bah tidak ada pelangi? Saya mengikuti apa yang dijelaskan oleh John Calvin, yaitu bahwa kemungkinan besar dia percaya bahwa sebelum air bah pun sudah ada pelangi. Namun di sini Tuhan mengambil apa yang sudah ada untuk menjadi sebuah tanda. Jadi ini adalah sebuah cara Tuhan untuk memakai apa yang sudah dia ciptakan sebelumnya untuk menunjukkan kepada kita suatu tanda. Jadi Tuhan bisa melakukannya karena dia sang pencipta. Jadi dia mau memberitahukan kepada kita, sekarang ketika kamu lihat pelangi, kamu harus ingat bahwa aku tidak akan menurunkan air bah lagi. Kembali di sini air bah berarti air bah secara global, bukan lokal. Karena kita tahu sekarang kalau terjadi banjir itu lokal. Jadi ada air yang menggenangi daratan namun lokal. Begitu juga dengan yang kita sebut sebagai tsunami, itu lokal. Jadi jangan berkata kalau ada banjir, kalau ada tsunami berarti Tuhan mengingkari janjinya, bukan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini adalah, lihat apa yang dikatakan untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi ada hal atau syaratnya, yaitu segala yang hidup, bukan lokal. Jadi apa yang terjadi seperti banjir dan tsunami itu bukan karena Tuhan tidak memegang janjinya atau bukan karena Tuhan mengingkari janjinya. Tetapi di sini Tuhan hanya ingin memberitahukan manusia bahwa dia tidak akan memusnahkan segala yang hidup lagi dengan air. Ayat 17, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jadi ketika hujan turun, kita melihat ada pelangi, kita harus bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena janjinya kepada kita, dia tidak akan memusnahkan segala yang hidup lagi dengan air. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Ayat ke-18. Nah, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Secara khusus, Ham disebutkan sebagai bapa Kanaan, karena ini akan menjadi sebuah hal yang menjadi highlight atau sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat.
Ham adalah bapa dari Kanaan, karena nantinya kita akan melihat keturunan Kanaan yang akan menduduki tanah Kanaan, yang nantinya juga akan dihukum oleh Tuhan dengan menggunakan bangsa Israel yang akan menduduki tanah itu. Oke, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nah, perlu kita ingat, mulai dari sebenarnya dari pasal-pasal sebelumnya ketika disebut nama anak-anak Nuh itu tidak dalam urutan siapa yang lebih tua. Sem, Ham, dan Yafet. Nanti kita akan tahu siapa lebih tua, siapa lebih muda, dan siapa anak tengah. Oke. Nah, ayat 20, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi di sini bukan berarti bahwa pohon anggur tidak ada sebelumnya, bukan begitu, tetapi anggur sudah ada sebelumnya, namun dia menjadi yang pertama sekali mengambil pohon anggur atau tanaman anggur menjadi tanaman yang dicocok tanamkan. Oke, jadi dia membuat kebun, dan kebun itu ada kebun anggur. Nah, setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ini adalah sebuah hal yang sangat kita bisa bilang ironis. Seorang yang awalnya kita baca seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang begitu lurus jalannya, seorang yang berjalan dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah, jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Nah, ini harus menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tentunya kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, dan kita berusaha untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi kita harus tetap waspada, sangat-sangat waspada, karena si iblis bisa menggunakan segala hal untuk mencobai kita. Terjadi dalam diri setiap orang, termasuk saya yang mungkin saudara dengarkan memberitakan firman Tuhan. Godaan si iblis begitu luar biasa besarnya, yang terkadang membuat kita jatuh di dalamnya. Oke, jadi kita harus sangat berhati-hati. Dan kali ini Tuhan peringatkan kita tentang masalah minuman beralkohol. Saudara-saudara, jangan meminum minuman beralkohol, karena seorang Nuh yang begitu luar biasa, dikatakan firman Tuhan sebagai orang yang benar, ketika dia meminum anggur ini atau minuman yang telah difermentasikan sehingga mengandung alkohol ini, dia dipermalukan sedemikian rupa. Dikatakan di ayat ke-22, maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Dia mabuk, dan ia, dikatakan tadi di ayat 21, ia telanjang dalam kemahnya. Dia tidak merasa malu lagi. Saudara-saudara, ini adalah akibat kalau kita meminum minuman beralkohol. Dan kita orang Kristen tidak boleh meminum minuman beralkohol, karena kita harus selalu menjadi saksi yang baik. Dan ketika kita harus menjadi saksi yang baik, pikiran kita, imajinasi kita, atau diri kita ini harus berada dalam posisi yang waras. Yang waras dan tidak dipengaruhi oleh apapun termasuk alkohol. Karena kalau kita sudah dipengaruhi oleh alkohol, kita akan kehilangan kesaksian kita, dan kita akan berbuat hal-hal yang memalukan. Dan itu bukan yang memalukan kita, bahkan memalukan nama Tuhan. Dan itu akan berakibat fatal. Karena di sini akibatnya sangat fatal, yaitu seorang anaknya akan dikutuk hanya oleh karena itu. Kita lihat di sini bahwa Ham ketika melihat ayahnya telanjang, dia mengejek, menghina ayahnya. Karena di sini kita melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jadi ini ada suatu tendensi atau keinginan dia untuk menertawakan ayahnya dan menceritakan kepada saudara-saudaranya. Tetapi Sem dan Yafet memberikan satu contoh yang baik sebagai seorang anak, mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi mereka tidak mau melihat aurat ayahnya karena itu tidak sopan. Itu sangat memalukan bagi ayahnya. Dan ini menunjukkan sebuah sikap seorang anak yang patut kita tiru. Yaitu kita tidak boleh bagaimanapun keadaan ayah kita. Walaupun kita tahu Nuh sedang dalam keadaan yang salah, yaitu karena dia mabuk. Tapi seorang anak tidak boleh menjengkali atau tidak boleh menghina orang tuanya bagaimanapun keadaan mereka. Karena
Akibatnya begitu mengerikan. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, yaitu Ham. Nah, kita lihat di sini. Anak bungsu, Ham. Jadi Sem, Ham, dan Yafet. Ternyata Ham bukan anak tengah, tetapi anak bungsu. Oke. Apa yang dilakukan oleh Ham, anak bungsunya? Berkatalah ia, di ayat 25. Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, kutukan Tuhan kenapa kepada Kanaan, anak dari Ham? Karena ini adalah kutukan memang dari Nuh, tapi juga dengan kontrol daripada Tuhan untuk menunjukkan sebuah nubuatan di masa yang akan datang tentang apa yang akan terjadi kepada keturunan dari Kanaan. Oke, jadi di antara semua saudaranya, keturunan dari Kanaan ini akan dikutuk oleh Tuhan. Dan lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi Sem diberkati oleh Tuhan, tetapi Kanaan dikutuk oleh Tuhan. Ini adalah akibat kalau kita tidak menghargai orang tua kita, tidak menghormati, bahkan mengejek dan menghina orang tua kita. Jadi anak-anak yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, belajar untuk selalu menghormati orang tua kita. Bagaimanapun keadaan mereka, jangan pernah menghina dan merendahkan mereka. Karena mereka adalah orang tua kita. Nanti kita lihat di dalam Alkitab, begitu banyak perintah Tuhan, begitu banyak hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang menghina orang tua mereka. Dan hukumannya begitu mengerikan sampai hukuman mati. Jadi ini adalah sebuah perintah yang sangat serius untuk menghormati orang tua kita. Nah, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Jadi dari antara ketiga anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, keturunan Ham terkhusus untuk keturunan anaknya Kanaan akan dikutuk oleh Tuhan, dan itu kita akan lihat di masa yang akan datang. Dan juga tetapi kepada Shem dan juga kepada Yafet, kita tahu bahwa Tuhan ingin supaya mereka menjadi keturunan yang akan besar. Oke. Nanti juga ke depan kita akan melihat siapa keturunan-keturunan ini. Oke, ayat ke-28. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Jadi Nuh hidup selama 950 tahun lamanya di muka bumi ini. Jadi kita melihat di sini suatu hal yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Tapi juga kita melihat bagaimana kejatuhan Nuh ke dalam dosa, dan itu mempermalukan dirinya sendiri dan berakibat kepada anaknya yang harus dikutuk oleh karena dia mempermalukan orang tuanya. Jadi biarlah kita selalu hari demi hari memperhatikan perintah Tuhan. Mari kita terus belajar firman Tuhan sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang benar menurut firman Tuhan, dan kita belajar untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita mendapatkan akibatnya. Banyak hal saya mungkin bisa memberikan kesaksian bahwa dalam hidup saya juga banyak hal yang membuat saya sedih dan jatuh oleh karena dosa yang saya lakukan, dan itu banyak yang berakibat fatal dan membuat saya sangat kecewa akan diri saya sendiri. Namun kembali kita masih diberikan Tuhan pertolongannya, karena dalam firman Tuhan kita juga belajar bahwa Tuhan senantiasa mau membuka pintu pertobatan kepada anak-anaknya yang mau bertobat. Jadi kalau selama ini kita seperti Nuh, sudah jatuh di dalam dosa, bahkan seperti ini dosa kemabukan, kalau ada di antara kita yang suka meminum minuman beralkohol, sekarang adalah waktunya bagi kita untuk bertobat. Ataupun dosa-dosa lainnya yang selama ini kita lakukan, mari kita bertobat sehingga Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam dunia ini untuk dipakai olehnya untuk kemuliaan namanya. Biarlah kita jangan seperti Ham, melainkan kita seperti Shem dan Yafet yang Tuhan berkati untuk kemuliaan namanya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.